Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ira Mariani, mahasiswa PGSD semester 7 dari UPBJJ UT Jambi. Kali ini saya akan melakukan kegiatan praktikum struktur sistem pencernaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Mariani, saya mahasiswa semester 7 S1 PGSD dari Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan praktikum, yaitu menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Di sini saya sudah mempunyai gambar struktur sistem pencernaan. Saya akan menjelaskan dan mengurutkan sistem pencernaan mulai dari mulut hingga anus. Berikut adalah urutan sistem pencernaan yang lengkap mulai dari mulut hingga dengan anus. Pada sistem pencernaan yang pertama itu mulut. Nah, di dalam mulut ini pertama ada gigi. Jadi gigi ini terletak di rahang atas dan di rahang bawah. Gigi ini berfungsi memotong dan mengunyah makanan menjadi ukurannya lebih kecil. Kemudian ada lidah. Lidah ini terletak di dasar mulut. Lidah ini membantu mengaduk dan mencampur makanan dengan ludah. Kemudian ada yang namanya kelenjar ludah. Kelenjar ludah ini yang pertama ada sublingua. Jadi sublingua ini terletak di bawah lidah dan menghasilkan ludah yang membantu memecahkan karbohidrat. Kemudian yang kedua ada submandibula. Pada submandibula ini terletak di bawah rahang bawah dan menghasilkan ludah yang membantu memecahkan karbohidrat. Kemudian ada parotis. Parotis ini terletak di depan telinga dan menghasilkan ludah yang membantu memecahkan karbohidrat juga. Kemudian ada langit-langit atau lelangit. Nah, ini yang ada di dalam mulut ya. Nah, ini adalah atap mulut yang memisahkan rongga mulut dan rongga hidung, terletaknya di atas mulut. Ini. Kemudian ada uvula. Uvula ini adalah struktur kecil yang terletak di belakang langit-langit mulut, yang membantu memecah makanan dan cairan masuk ke rongga hidung. Kemudian ada faring. Nah, faring ini terletak di belakang mulut dan hidung. Faring ini setelah makanan dikunyah dan dicampur dengan ludah, makanan yang telah menjadi bolus ditelan dan masuk ke dalam faring. Kemudian ada esofagus. Jadi dari faring makanan masuk ke dalam esofagus, di mana makanan didorong ke lambung melalui gerakan peristaltik. Jadi esofagus ini terletak di belakang trakea dan di depan tulang belakang. Kemudian ada lambung. Setelah makanan dari esofagus masuk ke dalam lambung, makanan yang masuk ke dalam lambung terjadi proses pencernaan kimiawi berlanjut dengan bantuan asam lambung dan enzim. Ya, lambung ini terletaknya di dalam perut. Kemudian ada pankreas. Ada pankreas. Nah, pankreas itu di sini. Jadi terletak di belakang lambung, yang dimana pankreas ini menghasilkan enzim pencernaan yang membantu memecah karbohidrat, protein dan lemak dalam sini. Selanjutnya ada saluran pankreas. Di saluran pankreas ini membawa enzim pencernaan dari pankreas ke usus halus. Kemudian kita lanjut ke hati. Hati ini terletak di perut bagian atas. Dia menghasilkan empedu yang membantu memecah lemak. Kemudian di sini ada kantong empedu. Nah, di kantong empedu ini menyimpan empedu yang dihasilkan oleh hati. Ya, empedu ini terletak di bawah hati yang berwarna hijau. Kemudian ada saluran empedu utama. Yang di sini, saluran empedu utama ini membawa empedu dari kantong empedu ke usus halus. Kemudian kita masuk ke usus halus. Ini usus halus. Di usus halus ini adalah tempat penyerapan nutrisi utama. Usus halus ini terletak di perut bagian tengah. Ya, ini usus halus. Halus. Yang pertama itu ada usus 12 jari. Usus 12 jari itu di sini. Usus 12 jari. Di usus 12 jari ini
yaitu bagian pertama dari usus halus di mana enzim pencernaan dari pankreas dan empedu dari hati bekerja sama untuk memecahkan makanan. Kemudian ada yang namanya usus kosong atau disebut juga jejunum. Bagian kedua dari usus halus di mana penyerapan nutrisi berlanjut. Kemudian dilanjutkan dengan usus penyerapan. Di usus penyerapan ini, penyerapan nutrisi vitamin B12 dan garam empedu terjadi. Di sini di bagian tengah. Kemudian lanjut ke usus besar. Di dalam usus besar ini adalah tempat penyerapan air dan elektrolit. Ya, terletak di perut bagian bawah usus besar. Yang pertama ada kolon ascendent. Ya, ada kolon ascendent. Kolon ascendent ini bagian pertama dari usus besar, di mana makanan yang tidak diserap masuk ke usus besar. Di sini. Kemudian yang kedua ada kolon transversum. Kolon transversum ini adalah bagian kedua dari usus besar. Ya, di mana penyerapan air dan elektrolit berlanjut. Dan ketiga ada kolon descendent. Di sini kolon descendent. Nah, di kolon descendent ini penyerapan air dan elektrolit berlanjut juga. Nah, jadi kolon descendent ini adalah bagian ketiga dari usus besar. Kemudian ada kolon sigmoid. Di sini kolon sigmoid ini bagian keempat dari usus besar, di mana fases mulai terbentuk. Kemudian ada usus buntu. Usus buntu. Nah, usus buntu ini adalah bagian dari usus besar yang terletak di antara ileum dan ascendent. Kemudian ada umbi cacing. Nah, umbi cacing ini adalah struktur kecil yang terletak di dekat usus buntu. Fungsinya masih belum jelas ya. Kemudian ada rektum. Jadi rektum ini adalah tempat penyimpanan fases sebelum dikeluarkan dari tubuh. Biasanya dia terletak di panggul. Yang terakhir ada anus. Nah, anus ini adalah tempat pengeluaran fases dari tubuh. Nah, terletaknya di pinggul bagian bawah. Nah, itulah urutan sistem pencernaan yang lengkap, mulai dari mulut hingga dengan anus. Itulah penjelasan saya mengenai struktur sistem pencernaan mulai dari mulut hingga dengan anus. Cukup sekian kegiatan praktikum saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.